Jujur Pak Ustadz, saya sudah punya Al-Quran sekarang ya Pak Ustadz ya. Itu ada banyak kata-kata kami itu Pak Ustadz. Itu seperti apa itu Pak Ustadz? Tapi kalau kata kami ini, kalau kita lihat di artinya bahasa Indonesia kan banyak ini. Ada sekian orang lah gitu ya. Itu maksudnya kata kami itu seperti apa? Apakah itu Allah sendiri atau kami banyak begitu? Gimana ini Pak Ustadz? Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kami bukan berarti Allahnya banyak. Bukan bang. Itu dari segi bahasa, penggunaan bahasa Arab nahnu, kami. Yang dimaksud dengan kami di situ bukan berarti Allahnya berbilang-bilang, banyak Allah gitu. Enggak. Contoh kayak gini. Presiden Indonesia Pak Prabowo. Beliau berpidato, kami akan mengutus TNI ke Kalimantan. Apakah ketika Pak Prabowo memakai kosakata kami, Pak Prabowo-nya jadi banyak? Kan enggak. Enggak. Itu maksudnya. Jadi ya di Al-Quran itu kosakata kami artinya Allah itu melibatkan kemuliaannya, melibatkan makhluk-makhluknya gitu. Bukan berarti Allahnya banyak. Sama seperti presiden tadi, kami akan utus TNI ke Kalimantan. Kami, kata Pak Prabowo. Kami. Padahal Pak Prabowo-nya sendiri aja. Satu aja. Tapi apa? Dengan kekuasaan dia, dengan prosedur dia, ya, dengan TNI. TNI dikirimnya ke Kalimantan. Disebut Pak Prabowo, kami semuanya gitu. Sesuai dengan bahasa Arab tadi. Jadi kami menciptakan langit dan bumi. Ada proses artinya. Bukan berarti kami itu Tuhannya banyak. Ya. Jadi bang, kalau di Al-Quran itu lucu bang. Lucunya kenapa gini? Kalaunya masalah yang lain-lain sering memakai kata kami kan. Ya, benar. Tapi kalaunya untuk masalah ibadah, penyembahan, gak pernah pakai kata kami, sembahlah kami. Gak ada. Cari aja di Al-Quran. Tapi sembahlah aku. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Maka menyembahku adalah jalan yang lurus, kata Tuhan semesta alam. Gitu. Menyembahku, sembahlah aku. Gak ada sembahlah kami. Di Quran tuh gak ada. Gak pernah ada gitu. Jadi kalau kata kami itu, ya bukan berarti Allahnya banyak, tapi dia melibatkan makhluk-makhluknya dan prosesnya gitu bang. Itu penggunaan bahasa. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak. Ya. Makanya tadi saya bilang saya harus bertanya kepada ahlinya. Kalau saya bertanya kepada orang-orang bukan ahlinya, mungkin saya bingung-bingung juga kan. Saya rasa penjelasan Pak Ustadz sudah ya bagi saya masuk di akal. Tapi saya belum kepikiran Masuk akal. apa mau hijrah lah atau apa belum. Masih belajar Pak Ustadz. Ya, Tapi ini sudah apa-apa. terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala Sudah terjawab apa-apa, sudah terjawab apa mungkin yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan saya selama ini, karena yang saya tahu Islam ini kan menekankan tauhid, terus di Al-Qur'annya kok ada kata kami. Nah sekarang saya sudah ketemu jawabannya, jawaban yang cerdas dari Pak Ustadz. Dan ini lagi Pak Ustadz ya, ini mohon maaf Pak Ustadz ya, jangan tersinggung Pak Ustadz ya, jangan tersinggung. Gak apa-apa. Ada enggak Pak Ustadz ayat yang di Al-Quran itu menjamin keselamatannya Nabi Muhammad? Seperti yang dikatakan oleh di dalam Alkitab kami atau di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus Kristus itu atau Nabi Isa itu dia sudah pasti masuk surga karena dia datang dari surga pulang ke surga. Nah kalau di Islam ini apakah ada jaminan dari Allah itu bahwa Nabi Muhammad ini langsung dihisap atau diangkat ke surga, tidak melalui mendoakan dia biar beliau masuk surga gitu. Ini bagaimana Pak Ustadz? Iya, banyak bang ayatnya. Ya, orang beriman itu, ya orang beriman itu masuk surga banyak ayatnya di Al-Quran. Ribuan gitu, ribuan ya. Iya,
ratusan gitu orang beriman. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan beliau orang yang beriman, utusan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menjamin surga untuknya. Nah, kayak gitu. Terus jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam apakah juga ada? Ada. Dalam Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Gitu. Ah, gitu Bang. Balasannya apa? Balasannya jannah yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi seperti itu. Ada jaminannya kalau dalam agama Islam. Ada. Terus Nabi Muhammad pun juga ada menjamin, Bang. Menjamin masuk surga. Mana itu? Di ayatnya ada apa, Ustaz? Saya bukakan ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ini. Bang. Nih, saya langsung terjemahnya aja, nggak apa-apa ya Bang ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu kata Nabi Muhammad. Iya. Kata Nabi Muhammad. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu apa? Yang tidak mau mengikuti ajaran Islam. Maksudnya disuruh sholat kagak mau sholat. Kayak gitu. Disuruh baik sesama manusia malah jadi penjahat. Atau enggan masuk surga orang kayak gitu. Ada kan Bang jaminannya? Dijamin Bang semua. Dijamin dalam Islam itu. Makanya Bang, saya tampilkan kepada Anda kan tadi di kitab Anda yang Anda imani di dalam kitab Kristen, para nabi itu tetap satu ajarannya itu, yaitu ritualnya sujud, Tuhannya kagak kelihatan, ya kagak pernah nongol Tuhannya. Mungkin Abang ada nggak terbesit di pikiran Anda itu, kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Ada. Kira-kira apa alasannya? Jadi saya begini Bang, Pak Ustadz sebenarnya. secara logika, ini logika pribadi ya. Saya tidak mau ke dogma atau ke ini. Ini pemikiran saya. Sebenarnya lebih masuk akal itu kalau secara kayak ketuhanan, istilah ketuhanan dalam Islam lah, artinya itu lebih masuk akal karena Allah itu tidak mesti harus bagaimana begitulah. Tapi di lain sisi ya, saya juga meyakini bahwa Allah itu tidak terbatas. Dia mau jadi apa saja bisa gitu. Itu yang saya pikirkan. Sampai pemikiran Abang kalau jadi, mohon maaf Bang ya, ini cuma nanya ya. Jadi hewan bisa Tuhan? Bisa, karena Allah tidak terbatas. Nah. Baik Bang, gini. Mari saya ajak berpikir ya Bang ya. Pakai logika kita. Ini pakai logika ya. Saya dan kamu ya Bang ya. Itu sama-sama manusia kita ya. Kalau kita makan nasi di restoran itu pantas nggak kita makan nasi Bang? Pantas. Pantas kan? Memang makanan kita nasi ya. Oke? Tapi pantas nggak kalau kita makan kotoran? Padahal kita bisa aja menyuapkan ke mulut kita kotoran itu. Nggak pantas kan? Tidak pantas. Kita ciptaan Tuhan aja Bang. Ciptaan Tuhan nih, saya dan Anda. Ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan Bang. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia.
Gak pantas Tuhan itu diseret-seret manusia. Gak pantas Tuhan itu mati. Gak pantas pula Tuhan itu sampai ditendang, diludahi. Gak pantas. Jadi gak pantas Tuhan itu jadi manusia dia. Bagi kita yang manusia ada gak pantas. Begitu juga Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Betul gak? Betul gak? Ya, kalau secara logika berpikir. Artinya bang apa? Artinya abang apa? Kata Anda Tuhan bisa jadi hewan. Gak pantas. Tuhan bisa jadi manusia. Gak pantas. Karena kita ini makhluknya gitu. Nah, gak pantas Tuhan jadi manusia. Jadi seperti itu. Kalaunya bisa apa saja, betul bang. Bisa apa saja betul. Tuhan bisa apa saja, tapi nggak pantas untuk dia. Sama kayak kita. Kita bisa makan kotoran itu, kita bisa menyuapkan ke mulut bisa gitu. Tapi nggak pantas buat kita. Gitu pula Tuhan. Bisa dia mau jadi apapun, tapi nggak pantas buat dia. Ah gitu. Benar-benar. Itu logikanya. Jadi yang salah Ada lagi yang ditanyakan. Kalau menurut Pak Ustadz, yang salahnya di mana? Di Paulus menyesatkan di sini letaknya. Paulus menyesatkan. Kalau itu Pak Dehe aja, Pak Dehe. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Ini panjang lebar ini Pak Ustadz ya, buang waktu ya. Tapi ini namanya belajar Pak Ustadz ya. Ya. Pak Dehe ini kalaunya Paulus demen Pak Dehe. Saya serahkan ke Pak Dehe kalau urusan Paulus. Boleh. Enggak Pak Ustadz, kita nanti kita ke soal Paulus. Ini gini Pak Ustadz. Jujur Pak Ustadz, saya ini orang Dayak. Dayak benua. Saya Dayak pendalaman Pak Ustadz. Jadi saya suku paling dalam di Kalimantan. Di Saya Kalimantan juga. Di mana itu? Saya di Kutai Barat, Kubar. Oh, saya Kalsel. Oh, Kalsel. Orang Banjar, Pak Ustadz ya? Banjar. Oke, Lanjut. Pak Ustadz. Masih saudara. Banyak saya lihat begini, Pak. Banyak saya lihat. Apa namanya? Tapi ini agak sensitif, Pak Ustadz. Gimana? Boleh atau tidak, Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Kan di Al-Quran itu ada mengatakan bahwa agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Kalau saya lihat di situ, ayat itu berbicara kepada orang Nasrani atau kepada orang kafir. Nah, di lain sisi, ada juga di Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhanmu, sama. Dan itu juga berbicara kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa di lain sisi Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan kita beda, agama kita beda, sembahan kita beda, tapi di lain sisi Allah juga mengatakan Tuhan kita sama. Nah, ini gimana ini Pak Ustadz? Cuman saya nggak tahu di Al-Quran di mana, cuman saya pernah baca di artikel Pak Ustadz. Jadi gini Bang ya. Saya bukakan aja ayatnya ya, biar Anda langsung baca. Al-Kafirun itu. Ntar. Al-Kafirun. Nih. Ya. Nih Bang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Oke? Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Ya. Jadi, itu gimana itu Pak Ustadz? Kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tuhan itu satu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya para nabi, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Nabi Daud, Tuhan Salomo, Tuhan Ezra, Tuhannya Yesus, termasuk Tuhan saya, Tuhannya Nabi Muhammad. Satu,
Wa ilahukum ilahu wahid. Satu. Tapi nggak bisa kita dalam beragama kita sebut sama. Karena apa? Konsep ketuhanannya beda. Gitu. Kalau di Kristen kan, di Kristen ada Tritunggal. Kalau kita di Islam, tauhid, mengesahkan Allah gitu. Jadi nggak bisa kita sebut bahwa Tuhan kita sama. Tapi kalau kita sebut Tuhan kita satu, itu baru betul. Tuhan kita itu satu. Kalau Tuhan kita sama, nggak mungkin bang. Karena kan di Kristen Tuhannya katanya Tuhannya di Kristen kan menjelma menjadi manusia. Mohon maaf ya, kayak gitu ya. Nggak sama. Nggak sama dengan umat Islam. Tapi yang sebenarnya Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi, termasuk Tuhan Anda, Tuhannya Pak Dehe, Tuhan saya, Tuhannya umat Islam, termasuk Tuhannya Nabi Muhammad, satu. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui Tuhan itu? Tadi kan saya udah bilang sama Anda, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Udah, pilih dulu agama yang mana Tuhannya kagak kelihatan. Kira-kira agama apa? Agama Islam. Islam. Udah, pilih dulu itu. Nah, Tuhan para nabi nggak kelihatan. Pilih dulu agamanya nggak kelihatan. Lalu alasannya kenapa nggak kelihatan, bang? Karena itulah bentuk keadilan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, Tuhan nggak nongol depan mata kita. Itulah bentuk adilnya, semua manusia tidak dapat melihatnya. Kalau dia nongol, bang ya, nongol, kasihan orang buta. Nggak adil dia. Kan gitu? Jadi makhluknya ini mau buta atau tidak, dia nggak nongol. Adil dia terhadap orang buta, termasuk adil kepada orang yang melihat gitu. Itu bentuk keadilan. Kenapa dia tidak terlihat? Itulah bentuk keadilannya kepada makhluknya, kepada manusia gitu. Jadi itu kalau ada tuh, itu ada kenapa? ayatnya mengatakan seperti itu, Pak Ustadz. Itu ada ayatnya mengatakan seperti itu. Tuhan tidak terlihat. Nah, maksudnya adilnya Tuhan itu dia tidak terlihat gitu supaya manusia itu adil. Itu. Oh, supaya dia maha adil. Ada banyak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, tuh. Bukankah Allah Tuhan yang adil? Ada ayatnya. Makanya dia nggak nongol. Kalau dia nongol, bang, kalaunya nongol pasti bukan Tuhan. Karena nggak bakal adil Tuhan yang nongol. Ibaratnya nih ya, bang ya, ada Tuhan nongol di satu daerah ya, di satu daerah. Satu daerah pada abad tertentu, lalu dia beberapa tahun saja di situ. Mana keadilan dia untuk seluruh manusia? Kalau dia adil, dia nongol, harus tunjukin dirinya itu sama seluruh manusia. Baru bisa disebut adil, kan gitu. Atau sama sekali nggak nongol gitu. Paham, Pak Ustadz. Saya sampai di sini saya sudah paham penjelasan Pak Ustadz. Sudah jelas. Sama ini lagi Pak Ustadz. Aduh, luar biasa nih Pak Ustadz, ini sudah bisa menjawab pertanyaan unek-unek saya nih Pak Ustadz ya. Ini lagi Pak Ustadz ya. Padahal sabar ya, padahal ya. Kan ada di Al-Quran itu dikatakan bahwa semua umat muslim akan mendatangi neraka itu. Maksudnya mendatangi itu dia masuk ke neraka dulu atau seperti apa itu Pak Ustadz? Nah ini, saya kan sebagai orang Kristen tentu kita sangat menghindar yang namanya neraka. Jangankan 1 hari ya, jangankan 1 tahun, 1 hari aja kita nggak tahan di api. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Itu kok bisanya harus datang ke neraka dulu nih? Gimana nih Pak Ustadz? Baik, bang, kalau abang mendatangi kubur, masuk kubur nggak? Enggak lah Ustadz. Ya, yang enggak kan? Atau abang mendatangi laut, masuk laut abang? Enggak Pak Ustadz. Enggak, ya gitu maksudnya.
mendatangi neraka? Belum tentu masuk neraka. Gitu. Artinya apa? Tergantung perbuatan kita aja lagi gitu. Mendatangi itu bukan masuk, bukan semua. Kalau Anda mengatakan mendatangi itu masuk, salah bang. Mendatangi kubur, masa Anda masuk kubur? Kan nggak mendatangi neraka, ya juga seperti itu. Mendatangi neraka itu ada sebabnya bang. Di situ ada jembatan Sirat. Kalau menurut ilmu tafsir, jembatan Sirat, Sirotol Mustaqim gitu. Jadi itu penentuan dari amal yang kita apa? Yang kita kerjakan di dunia. Kalaunya banyak jahatnya, udah kecebur ke neraka. Kalaunya dia takwa, maka dia bisa melewatinya. Gitu. Jadi kosakata mendatangi itu ya bukan masuk. Jadi di situ bang tidak kenal agama juga. Ini ayatnya saya kasih tahu sama Anda. Yang Anda bawa itu Quran surah Maryam ayat 71. Nih saya jelaskan kepada Anda sedikit bang ya. Ya. Nih mari kita buka Maryam 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lanjut. Kemudian kami akan menyelamatkan. Ada yang diselamatkan Tuhan bang. Orang-orang yang bertakwa. Siapa nih yang bertakwa? Kita cari ya. Siapa nih yang diselamatkan nih? Nih, kita cari ayatnya bentar. Iklan bentar ya bang ya. Aplikasi Quran kok ada iklan. Aduh, sabar ya. Siap Ustaz. Jadi kita cari siapa yang bertakwa. Yang diselamatkan tadi siapa? Ini bang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi Allah menyelamatkan yang bertakwa ya, betul? Ya, betul. Ya, bertakwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi yang mendatangi neraka tadi Allah menyelamatkan umat Islam. Gitu bang. 71. Bentar ya Maryam. Jadi yang di sini maksudnya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, kami akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti yang datang Jawab? itu bukan, berarti yang datang ke sana itu tadi bukan cuma orang Islam aja, artinya seluruh manusia gitu. Seluruh manusia. Yang Islam difilter. Gitu. Yang Islam ditolong karena imannya, karena perbuatannya. Gitu, Bang. Logis kan kalau saya jelasin? Logis Pak Ustaz. Ada lagi? Iya, jadi pertanyaannya terjawab Pak Ustaz. Artinya pertanyaan terjawab dan apa yang Pak Ustaz paparkan, apa yang Pak Ustaz katakan itu masuk juga di logika saya. Masuk. Tapi masih banyak Pak Ustaz yang mungkin saya perlu pertanyakan. Gak apa-apa, Bang. Semoga saya hanya mendoakan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi Anda hidayah. Mungkin satu malam enggak cukup Pak Ustaz. Ya, mungkin di lain waktu kita bisa jumpa lagi Pak Ustaz ya. Saya pengen belajar juga Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya follow ya Bang ya. Saya follow ya. Oke. Terima kasih ya Pak Ustaz atas pencerahannya Pak Ustaz ya. Ini sudah menjawab sebagian yang saya ketahui, mungkin kalau di Kristen ya sisi buruknya orang Islam begitu. Jadi tapi saya juga tidak serta-merta menolak
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.